Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga ibadah ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang hadir di gedung gereja maupun yang beribadah melalui siaran live streaming di kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita, kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema memaknai hidup. Di dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan syukur ulang tahun ke-72 tahun GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian Jemaat Kitab Bakti 18 bait 1 dan 2, marilah bernyanyi puji Tuhan. Haleluya.
aku ialah dari Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tidak akan terlelap. Jemaat Tuhan, kita telah memasuki minggu ke-22 sesudah masa raya Pentakosta. Bersama dengan seluruh jemaat GPIB yang ada di Indonesia, kita merayakan hari kelahiran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-72. Nats pembimbing kita berkata, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-29. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin.
Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menaikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus yang diakhiri dengan sebuah pujian. Mari kita tundukkan kepala, kita akan naikkan doa dalam bentuk pujian. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab memberi judul Ajakan untuk Membangun Kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel,
Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Demikianlah pembacaan Alkitab pada Minggu pagi ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi, Shalom semuanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita dalam rangka 72 tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengatakan memaknai hidup. Saya mau mengawali renungan ini dengan sebuah cerita atau ilustrasi dari seorang dokter yang bernama Frankie. Seorang dokter berkebangsaan atau memiliki darah Yahudi. Dia sempat berada di masa pemerintahan Hitler pada zaman Nazi. Dan dia sempat juga dibawa masuk dalam penjara kamp-kamp konsentrasi pada masa itu. Keluar dari tempat itu, dia menulis sebuah buku yang buku itu berjudul Memaknai atau Mencari Makna Kehidupan. Saudara-saudara, buku itu dia tulis mengilhami selama berada di kamp-kamp konsentrasi. Dia melihat banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu ditangkap. Dan mereka ada sebagian yang mati karena masuk dalam kamar-kamar gas. Sehingga mereka mati. Tetapi sepanjang masa di penjara itu, Dr. Frankie juga melihat ada beberapa orang Yahudi yang pada waktu itu di penjara kamp-kamp konsentrasi. Dia melihat seakan-akan harapan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena berharap menanti bahwa nanti sekutu atau Amerika datang untuk membantu dan menghancurkan Nazi atau kekuatan Hitler pada waktu itu. Tapi tidak kunjung datang sampai akhirnya mereka pagi bangun kerja seterusnya. Dan ada yang kemudian meninggal di tempat tidur. Kenapa mereka meninggal di tempat tidur? Karena mereka sudah kehilangan harapan, depresi, frustrasi, dan istilah-istilah yang lainnya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, kemudian dokter ini menulis
meneliti atau penelitian tentang makna sebuah kehidupan. Mari kita mencoba menghayati kembali di dalam situasi kita pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita mencoba memaknai apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah-tengah situasi sekarang ini. Banyak sekali pendapat, banyak sekali Bapak Ibu kita semua membaca dan melihat di medsos. Ada yang bilang bahwa COVID-19 ini bohong, tidak ada. Kalau memang bohong dan tidak ada, kenapa sampai jutaan, puluhan juta manusia harus mati? Kalau dia bohong. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini sebuah rekayasa manusia. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah ancaman ataupun perbuatan manusia karena persaingan dagang dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tidak sedikit dampak dari sebuah peristiwa pandemi COVID ini. Dampaknya apa? Banyak orang yang kemudian harus kehilangan pekerjaan. Ini bukan satu negara yang mengalami, tetapi seluruh dunia mengalami. Dalam kondisi yang seperti ini kita sedang mencari dan memaknai hidup. Apa artinya sebuah hidup? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus, ketika kita memaknai hidup ini memang ada dua hal yang kita patut melihat. Yang pertama, memaknai hidup secara umum. Secara umum artinya begini. Apa arti manusia ditempatkan Tuhan? Atau apa manfaat manusia ketika Allah menciptakan dunia ini lalu Allah menciptakan manusia? Apakah Allah menciptakan manusia itu tidak sengaja? Atau sesuatu yang kemudian asal-asalan saja? Tidak. Manusia diciptakan oleh Allah karena punya rencana yang panjang bagi dunia ciptaan ini. Itu kalau lihat secara umum. Sekarang kalau kita mau berkata secara pribadi, khusus, apa arti kehadiran saya dalam hidup ini? Itu memaknai. Nah saudara-saudara, saya kembali ke dalam bacaan kita saja dulu. Nanti baru kita menjawab apa sebenarnya makna ketika saya hadir atau dihadirkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini berbicara tentang keadaan orang Israel gelombang kedua yang pulang dari Babilonia. Gelombang kedua ini mereka pulang lalu mereka melihat reruntuhan bait Allah atau bait suci di Yerusalem. Kata di kalimat tadi dikatakan ada dua kata di situ, rumah. Ya. Yang pertama dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini, saudara-saudara, ini sebuah pernyataan keras dari Tuhan. Kalau berbicara di dalam perjanjian lama yang lain, kalau dikatakan oleh nabi-nabi, umatku Israel, Allah berfirman demikian. Tetapi Tuhan mengatakan bangsa ini, itu berarti sudah penekanan yang sangat-sangat keras. Ya. Kalau kadang-kadang kita marah ini, ya ada orang kalau marah anaknya nakal, kadang-kadang dia bilang begini, anak ini kalau dikasih bilang, itu pasti bilang sudah, itu udah marah. Dia sudah tidak panggil nama lagi, ya tapi dia panggil anak ini, sudah. Jadi kalau sudah bicara anak ini berarti dia marah. Sama seperti Allah mengatakan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu Tuhan kembali melalui Nabi Hagai mengatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu? Itu satu. Baru kemudian di bawahnya dikatakan sedang rumah. Nah itu dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan itu, kalau di dalam terjemahan Inggris dikatakan temple, artinya tempat suci, tempat peribadahan. Jadi bukan rumah biasa,
ya, tetapi dia tempat suci, tempat peribadahan. Kalau kita bilang kapel atau apapun bentuknya. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Artinya bait suci sudah jadi reruntuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Hagai lalu mengatakan begini, perhatikanlah keadaanmu. Artinya mau diajak untuk melihat kamu dibawa keluar oleh Allah, bukan karena bangsa Persia atau bukan karena Kores, tetapi karena Allah memakai Kores untuk mengantar bangsa Israel keluar. Jadi perhatikanlah keadaanmu bahwa kamu bebas bukan dari tangan manusia, dari tangan Allah melalui sebuah bangsa Persia yang mengalahkan Babilonia. Sehingga Israel kembali pulang. Perhatikanlah keadaanmu. Mengapa kamu bisa membangun sebuah rumahmu dengan papan yang bagus, tapi bait suci Allah masih dalam reruntuhan. Artinya yang mau dikatakan oleh Hagai, umat Israel diajak untuk melihat. Jangan hanya melihat ke dalam, tapi lihat di mana tempat yang dikatakan sebagai bait suci itu sedang hancur. Mana kepedulianmu, mana perhatianmu, itu katanya. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu bisa menjadi begini karena Tuhan. Sekarang Tuhan mau mengajak kamu, masakan kamu bisa bangun rumahmu begitu indah. Sementara rumah Tuhan dalam keadaan hancur. Ini diajak. Jadi kalau kita mau memaknai hidup ini, saudara-saudara, mari kita mau lihat apa artinya orang Israel dibebaskan. Apa maknanya orang Israel diajak pulang kembali ke Yerusalem supaya mereka membangun bait suci yang sudah hancur sejak zaman Daud. Yang sudah dirancang. Daud punya kerinduan ketika tabut itu dibawa ke sana ke sini. Daud punya rencana. Saya punya rencana mau bangun sebuah tempat di mana tabut itu nanti ditaruh. Tapi Daud tidak bisa. Daud cuma merancang. Daud mempersiapkan semua peralatan. Tapi kemudian Salomo yang berhasil membangun bait suci. Artinya apa? Tuhan sudah merancang orang-orang dan setiap pribadi untuk masuk dan merancang semuanya. Dan itu bukan karena kemampuan Daud, bukan karena kemampuan Salomo, tapi karena rancangan Tuhan yang terus-menerus, dia tidak pernah berhenti. Sama halnya ketika mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah pembuangan di Babilonia. Oleh bangsa Persia, Raja Kores mengantar mereka pulang. Baru kemudian mereka diajak untuk membangun. Nah, saudara-saudara, maknanya di situ. Jadi mari kita coba lihat apa artinya Israel disuruh pulang. Apakah pulang berarti menjadi bangsa yang bebas? Tidak, ada pekerjaannya. Apa? Bangun itu rumah Tuhan baik-baik. Rumahmu bagus tapi rumah Tuhanmu masih rusak. Masih gak ada artinya. Berarti semua diajak untuk mana yang lebih diprioritaskan. Nah, saudara-saudara, itu yang mungkin kita mau diajak semua pada hari ini. Dalam rangka 72 tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sudah berapa persidangan demi persidangan. Ini kadang-kadang menjadi perdebatan sengit. Menjadi persoalan. Kenapa harus ditunda? Kalau ditunda bagaimana jabatannya? Dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus memaknai kenapa persidangan sinode harus ditunda. Kita maknai perjalanan kita yang sesungguhnya. GPIB sedang diajak untuk menghayati kembali sebuah persekutuan. Sehingga kita kembali membenah, dikasih waktu yang cukup panjang untuk membenahi semua persoalan-persoalan yang harus dimaknai. Sehingga persekutuan dari jemaat-jemaat GPIB yang ada di bumi Indonesia ini kembali memandang masa depan yang sedang Tuhan rancang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, sebagai warga GPIB,
Kita pun diajak, ditantang di tengah-tengah pergumulan ini. Kita maknai setiap persoalan demi persoalan. Tidak ada dalam hidup ini yang saudara dan saya tidak pernah berhadapan dengan masalah. Pertanyaan besar, kenapa masalah ini ada? Kenapa persoalan ini ada? Apa maknanya saya ketika saya diperhadapkan dengan persoalan? Ada dua hal yang harus kita mau lakukan. Apakah saudara dan saya memahami bahwa ketika persoalan itu ada, saudara dan saya diajak untuk menggumuli persoalan itu. Dan di dalamnya kita menemukan makna bahwa di balik persoalan ini, di balik pergumulan ini, kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan ada di dalamnya. Itu penting. Yang kedua, kita diciptakan, kita dihadirkan bukan untuk menjadi orang lalu kemudian kita hanya diam dan pasrah. Itu yang tadi dibilang oleh Dr. Frankie. Ada orang yang kemudian meninggal di tempat tidur. Karena apa? Frustrasi, depresi, stres. Kenapa stres? Karena dia tidak berani untuk berhadapan dengan persoalan. Ada orang yang sifatnya berani menghadapi masalah, tapi ada orang juga yang sifatnya lari dari masalah. Mana yang kita mau memaknai hidup kita sebenarnya? Dalam pergumulan gereja Protestan di Indonesia bagian barat saat ini 72 tahun saudara dan saya diajak di tengah pergumulan GPIB yang sekarang ini. Jangan lagi kita terus bergumul hanya mencari siapa yang sebenarnya bersalah dalam persoalan besar di bahtera GPIB ini. Tapi mari kita coba maknai apa arti kehadiran saya di tengah-tengah pergumulan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Sehingga dengan demikian saudara dan saya masing-masing punya makna bahwa kehadiran saya adalah begini dan begitu. Lalu kemudian kita bisa kembali berjalan dalam sebuah perahu yang siap menantang masa depan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hargai dan kita maknai kembali hidup ini. Pertanyaan mendasar buat kita semua. Ya, ini bukan bicara soal umum, tapi bicara soal pribadi kita masing-masing. Kalau gereja membutuhkan saudara dan saya, kalau gereja sekarang sangat membutuhkan peran serta saudara dan saya, mari jangan kita menunggu dan diam. Perhatikanlah hidupmu, perhatikanlah keadaanmu. Kamu, saudara dan saya sekarang dalam keadaan begini bukan karena saya mampu, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan yang menuntun saudara. Sehingga kita bisa mengatakan kita bisa berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Akhir dari sebuah renungan ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mencoba menghayati seorang good father kita yang ada di Indonesia. Janganlah kau tanyakan kepada bangsa ini atau negara ini apa yang sudah negara berikan buat saya. Mari kita coba hayati ketika sang good father ini mengatakan, justru tanyakanlah kepada dirimu masing-masing apa yang sudah saudara beri untuk negara ini. Kalau kita angkat persoalan itu lalu kita terjemahkan dalam kacamata iman, jangan tanyakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kita buat dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Selamat merayakan ulang tahun GPIB. Tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Namun sungguh di mana
Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Di hari Minggu ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tepat 31 Oktober, Gereja Protestan di Indonesia tahun ini 2020 genap berusia 72 tahun. Di tengah-tengah pergumulan GPIB yang panjang, di dalam tiap persidangan sinode menghasilkan ketetapan dan keputusan, di tengah-tengah pergumulan perjalanan waktu demi waktu, tak sedikit pergumulan tiap jemaat pun hadir dan bermunculan. Karena itu Tuhan, di usianya yang ke-72 tahun ini, kembali kami menghayati di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, untuk kami memiliki prioritas yang kami cari dalam hidup ini. Yang pertama adalah kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kemuliaan nama Tuhan itu boleh nyata melalui kesetiaan kami untuk terus berjalan di tengah-tengah pergumulan ini. Dengan keyakinan Tuhan mengajak kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode selaku pimpinan. Kami percaya di tengah pergumulan saat ini, berdasarkan keputusan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang hampir semuanya menetapkan untuk persidangan sinode GPIB ditunda tahun 2021. Karena itu sebagai pimpinan sinode, pimpinan GPIB, kami menyerahkan majelis sinode yang terus melanjutkan perjalanan jabatan mereka sampai persidangan sinode tahun 2021 nanti. Keputusan ini diambil oleh karena situasi pandemi COVID, sehingga kami terus melangkah berjalan bersama-sama. GPIB telah menghadirkan dirinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. GPIB merasa bukan mereka sebagai kelompok yang eksklusif, tetapi mereka turut ambil bagian melalui kegiatan-kegiatan sosial, melalui satgas-satgas yang boleh hadir di tiap mupel yang ada di GPIB, untuk terus menjamah dan terus ikut menopang seluruh kehidupan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini, sehingga gerejamu tetap membawa arti di tengah-tengah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan fungsionaris majelis sinode dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan sampai persidangan sinode tahun 2021. Mereka pun menyampaikan segala laporan dan evaluasi kerja mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, Badan Penasehat Majelis Sinode. Tuhan Yesus memberkati semua unsur yang ada di Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami berdoa bagi kami semua
para diaken, penatua dan pendeta. Tuhan berkati kami sebagai majelis jemaat, sebagai pimpinan di lingkup jemaat. Berikan kami hikmat, kesehatan yang baik, dan bahkan Tuhan memberkati kami dalam keluarga dan pekerjaan kami. Demikian juga unit-unit misioner yang ada. Demikian juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, Ibu Priscilla Chung Setiadi, Ibu Adelina Elizabeth Tumbelaka. Sektor pelayanan 2, Bapak Judson Hendrikus Kese dan Ibu Lela Piris. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 3, Bapak Komaron Ferry Wijianto dan keluarga Ibu Sukarsi Wiono. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Beni Salendu dan keluarga Ibu Eti Rosiadin. Kami berdoa juga untuk sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Harwani Manalo dan keluarga Bapak Budi Hartono. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapak dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, Saudari Tri Esti Setianingsi, Penatua Bapak Gultom, Bapak Iswayudi, Bapak Martin Lewina, Bapak Belsasar Melisa, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Yohana Lemena, Bapak Petrus Jawa, Bapak Ishak Tongam Silalahi, Diaken Agus Sutarwo, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Anya Julia Watimena, dan Ibu Dwiyanti Rosetianingrum Patiata. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam proses pemulihan mereka ya Bapa, agar senantiasa kesempurnaan yang adalah milik Tuhan dihadirkan di tengah-tengah mereka. Untuk jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ziko Lorenzo Pikaulima dan Ibu Caroline Watimena yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Diberkatilah mereka semua dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam pekan-pekan yang berjalan. Tuhan berkati semuanya agar syukur yang mereka naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir. Kami berdoa juga untuk para presbiter yang bertugas, pemandu lagu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pianis, penanggung jawab multimedia, demikian juga sound system. Kami menyerahkan semua yang bertanggung jawab di dalam setiap pelayanan kami hari ini. Diberkatilah kami semua dengan berkat-berkat Tuhan dalam pelayanan kami bersama. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintah pusat kami sampai ke daerah dalam tangan kasih setia Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh doa dan pergumulan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatiannya untuk pokok warta Minggu 1 November 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk yang kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan. Yang pertama, Saudara Robert Charles Uring, putra dari almarhum Bapak Herbie Andreas Uring dan Ibu Teresia Borman, Jemaat Sektor Pelayanan 1 GPIB Sejahtera, dengan Saudari Diana Suhendra, putri dari Bapak D. Diana Suhendra dan Ibu Rusiati, warga GKRI Isa Al-Masih, Tangerang. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pada jam 10 WIB. Tempat GKRI Isa Al-Masih, Tangerang. Mohon perhatian warga jemaat. Pasangan yang kedua, diumumkan kepada seluruh warga jemaat bahwa pemberkatan dan peneguhan dari GPIB Kasih Setia Tangerang akan dilakukan di GPIB Sejahtera atas nama pasangan yang akan menikah. Saudara Besi Sohi Daily, putra dari Bapak Borododo Daily atau Asden Damanik dan Ibu Dame Aninda Simar Marta, dengan Saudari Sisilia Oktavia Kalangit, putri dari Bapak Makul Luaese Mak Kalangit dan Ibu Jan Salindeho. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pada jam 10 WIB sampai dengan selesai. Peneguhan dan pemberkatan akan dilakukan oleh pendeta, presbiter, organis, song leader dari GPIB Kasih Setia di Ciledug, Tangerang. Ibadah rutin diakonia diberitahukan kepada seluruh penerima bantuan diakonia tetap periode 2020 sampai 2021 bahwa sehubungan dengan pandemi wabah COVID-19, maka ibadah rutin diakonia bulan Oktober 2020 ditiadakan. Namun demikian, bantuan diakonia tetap dan dapat diambil di gereja GPIB Jemaat Sejahtera pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pada jam 12 sampai 13 WIB. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 7 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Jemaat,
Mari sejenak melihat tayangan kesaksian pujian dari fungsionaris Majelis Sinode di hari ulang tahun yang ke-72 GPIB. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan beroleh membuatku terteguh. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbing.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita, kini dan selamanya. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang hadir dalam gedung gereja dan jemaat yang menyaksikan siaran ini, selamat hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta dan Dirgahayu ke-72 GPIB. Tuhan Yesus memberkati.